Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya mempresentasikan tentang analisis peta kendali individuals and moving rate atau IMR pada proses produksi kertas koran. Perkenalkan, nama saya Raudatul Mukalala, NIM H7221808. Langkah pengerjaan peta kendali IMR yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua asumsi kelacakan data, yang ketiga asumsi uji distribusi normal, yang keempat peta kendali IMR, yang kelima diagram Ishikawa, yang keenam analisis kapabilitas proses. Untuk yang pertama, pengamatan, didapatkan data menggunakan data variabel dari proses produksi kertas koran dengan variabel yang digunakan adalah X1 yaitu ketebalan, X2 yaitu kelembapan, X3 yaitu berat dasar. Untuk yang kedua, asumsi kelacakan data. Data yang digunakan harus memenuhi asumsi bahwa data tersebut terambil secara acak dengan hipotesis sebagai berikut. Dikatakan H0 jika data acak, H0 diterima ketika nilai p-value yang didapatkan lebih dari nilai alfa atau lebih dari 5%. Dan H0 ditolak ketika p-value kurang dari alfa atau kurang dari 5%. Dikatakan H1 jika data tidak acak. Keacakan di setiap variabel data. Yang pertama yaitu keacakan data pada ketebalan kertas dilihat pada gambar rancak X1. Hasil uji kelacakan pada data ketebalan kertas didapatkan nilai p-value for oscillation kurang dari 5% dan 3 nilai p-value lainnya bernilai lebih dari 5%. Dapat disimpulkan dari 4 p-value dan hanya 1 p-value yang kurang dari 5%, maka dikatakan bahwa gagal tolak H0 atau diterima H0 yang artinya pada data diasumsikan secara acak. Untuk yang kedua, keacakan data pada kelembapan kertas dilihat pada rancak X2, yaitu dapat dilihat hasil uji keacakan pada data kelembapan kertas tersebut didapatkan nilai p-value lebih besar dari 5%, maka dikatakan bahwa data dapat diasumsikan secara acak. Untuk yang ketiga, keacakan data pada berat dasar kertas dilihat pada gambar rancak X3. Hasil uji kelacakan pada data berat dasar kertas tersebut didapatkan nilai p-value lebih besar dari 5%, maka dikatakan bahwa data dapat diasumsikan secara acak. Yang ketiga yaitu asumsi uji distribusi normal. Dilakukan uji distribusi normal untuk mengetahui apakah data digunakan telah berdistribusi normal atau tidak berdasarkan hipotesis berikut. Dikatakan H0 jika data berdistribusi normal. H0 diterima ketika nilai p-value lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 5% dan tolak H0 ketika p-value kurang dari alfa atau kurang dari 5%. Dikatakan H1 jika data tidak berdistribusi normal. Untuk uji distribusi normal pada ketebalan kertas dilihat pada gambar probabilitas plot. Berdasarkan pada grafik diperoleh hasil uji distribusi normal nilai p-value sebesar 0,15 lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 5%, maka H0 diterima sehingga data variabel ketebalan dikatakan berdistribusi normal. Untuk yang kedua, uji distribusi normal pada kelembapan kertas dilihat pada probabilitas plot. Dapat dilihat pada gambar diperoleh hasil uji distribusi normal nilai p-value sebesar 0,15 lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 5%, maka H0 diterima sehingga data variabel kelembapan dikatakan berdistribusi normal. Untuk yang ketiga, uji distribusi normal pada berat dasar kertas dilihat pada gambar probability plot. Diperoleh hasil uji distribusi normal nilai p-value sebesar
0,126 lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 5%. Maka H0 diterima sehingga data variabel berat dasar dikatakan berdistribusi normal. Yang keempat yaitu peta kendali individuals and moving range atau IMR. Pada peta kendali IMR untuk ketebalan kertas, dilihat pada IMR chart. Hasil peta kendali pada ketebalan kertas didapatkan hasil peta kendali individuals, nilai garis tengah atau X bar sama dengan 6,472 dengan nilai UCL sama dengan 69,406 dan nilai LCL sama dengan 61,539. Kemudian pada peta kendali moving range diperoleh garis tengah atau MR bar sama dengan 1,479 dengan nilai UCL sama dengan 4,833 dan nilai LCL sama dengan 0. Dapat dilihat juga pada kedua diagram, semua data observasi berada di antara batas kendali atas dan batas kendali bawah. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ketebalan kertas koran sudah terkendali secara statistik atau tidak ada proses produksi pada ketebalan kertas koran yang di luar batas kontrol. Untuk peta kendali IMR pada kelembapan kertas dilihat pada gambar IM chart. Dilihat hasil peta kendali pada kelembapan kertas, didapatkan hasil diagram individuals, nilai garis tengah atau X bar adalah 7,123 dengan nilai UCL sama dengan 7,898 dan nilai LCL sama dengan 6,347. Kemudian pada peta kendali moving range diperoleh garis tengah atau MR bar sama dengan 0,292 dengan UCL sama dengan 0,953 dan nilai LCL sama dengan 0. Dapat dilihat juga pada kedua diagram semua data observasi berada di antara batas kendali atas dan batas kendali bawah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kelembapan kertas koran sudah terkendali secara statistik atau tidak ada proses produksi pada kelembapan kertas koran yang di luar batas kontrol. Untuk yang ketiga, peta kendali IMR pada berat dasar kertas, yaitu dilihat pada gambar IMR chart. Hasil peta kendali pada berat dasar kertas didapatkan hasil peta kendali grafik individual, nilai garis tengah atau X bar sama dengan 45,529 dengan nilai UCL sama dengan 46,484 dan nilai LCL sama dengan 44,574. Kemudian pada peta kendali moving range diperoleh garis tengah atau MR bar sama dengan 0,359 dengan nilai UCL sama dengan 1,174 dan nilai LCL sama dengan 0. Dapat dilihat juga pada kedua diagram semua data observasi berada di antara batas kendali atas dan batas kendali bawah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa berat dasar koran sudah terkendali secara statistik atau tidak ada proses produksi pada berat dasar kertas koran yang di luar batas kontrol. Yang kelima adalah diagram Ishikawa. Berdasarkan gambar diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa, berdasarkan analisis sebab akibat yang sudah diperoleh, sebab dari kecacatan proses produksi kertas koran itu, proses produksi kertas koran itu dicetak keadaan kertasnya kotor berasal dari 4 kategori, yaitu berasal dari manusia, mesin, metode, material. Untuk manusia, yaitu manusianya kurang teliti, keadaan jenuh, kelalaian, kurang disiplin. Untuk mesin, kurang pelihara mesin, tidak dicek kebersihan. Untuk material, pemeriksaan tidak tepat, dan untuk metode kurang komunikasi. Terus yang keenam, analisis kapabilitas proses. Untuk setiap
kapabilitas proses pada setiap variabel. Yang pertama itu pada variabel ketebalan pada kertas. Dilihat pada proses kapabilitas yang X1 itu didapatkan menghasilkan analisis kapabilitas, didapatkan nilai CP sama dengan 0,63 dan CPK sama dengan 0,57. Karena nilai CP kurang dari 1 dan CPK kurang dari 1 yang didapatkan tidak memenuhi ketentuan, maka kapabilitas proses pada variabel ketebalan kertas yang dilakukan belum memenuhi syarat untuk proses kapabel. Untuk yang kedua, analisis kapabilitas pada kelembapan kertas, didapatkan nilai CP sama dengan 1,13 dan CPK sama dengan 0,99. Karena nilai CP kurang lebih dari 1 dan CPK kurang dari 1 yang didapatkan tidak memenuhi ketentuan, maka kapabilitas proses pada variabel kelembapan kertas yang dilakukan belum memenuhi syarat untuk proses kapabel. Untuk yang ketiga, yaitu kapabilitas pada berat dasar kertas dengan nilai CP sama dengan 1,12 dan CPK sama dengan 0,59. Karena nilai CP lebih besar dari 1 dan CPK kurang dari 1 yang didapatkan tidak memenuhi ketentuan, maka kapabilitas proses pada variabel berat dasar kertas yang dilakukan belum memenuhi syarat untuk proses kapabel. Sekian presentasi dari kami tentang analisis peta kendali IMR pada produksi kertas koran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.